Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah bentuk aksi nyata saya sebagai upaya saya untuk menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Adapun modul yang akan kita pelajari pada tema menyebarkan pemahaman merdeka belajar antara lain: 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Bapak Ibu, apa peran guru sebagai pendidik? Ternyata bahwa guru itu perlu terus-menerus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Artinya, jika kita mengharapkan murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, maka mereka perlu mengenal diri dan menentukan tujuan serta kebutuhan belajarnya yang relevan dengan diri dan lingkungannya. Lalu, apa itu mendidik dan mengajar? Apakah sama antara mendidik dan mengajar? Penekanan mengenai arti pendidikan dan pengajaran perlu dipahami dengan baik. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kembali disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid ataupun di sekolah. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Sedangkan kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dapat pula disimpulkan, selain mendapat ilmu kognitif, siswa juga harus memiliki kecerdasan berpikir melalui budi pekerti yang dimiliki. Guru sebagai penghubung dalam proses pembelajaran harus dapat membuat siswanya memunculkan budi pekerti yang sudah dimiliki dan membantu peserta didik memperbaiki budi pekerti siswa yang belum baik. Lalu pada modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, dapat kembali disimpulkan bahwa proses pembelajaran harus bersifat amung, yaitu terdiri dari kodrat alam dan kemerdekaan. Guru dapat mendorong proses belajar siswa dengan menumbuhkan pola pikir pembelajar, yaitu siswa memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Ada 3 wadah dasar sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Pendidik dapat mendukung perkembangan
perkembangan proses pembelajaran siswa dengan memfasilitasi pembelajaran yang dapat dibantu oleh pihak keluarga dan lingkungan sekitar. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan untuk dapat menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada Bapak dan Ibu guru serta siswa. Semoga dapat bermanfaat. Silakan berikan komentar Bapak Ibu dan Anda mengenai aksi nyata yang telah saya paparkan dengan melanjutkan kalimat di bawah ini. Terima kasih.